Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Ibu harap di tengah kondisi pandemi yang mengharuskan kita belajar secara daring ini, kita semua tetap diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sebelum memulai materi, Ibu ingin bertanya terlebih dahulu, apakah kalian sudah mengisi presensi? Oke, sudah ya. Yang bagi yang belum, mohon diisi presensinya sampai jam pelajaran berakhir waktunya ya. Karena selain nilai, presensi ini menjadi salah satu kriteria dalam memberikan nilai. Oke, sebelumnya seperti yang sudah Ibu sampaikan di minggu lalu, hari ini kita akan belajar tentang puisi. Sebelumnya Ibu sudah membagikan salindia kepada kalian mengenai materi yang akan kita pelajari hari ini. Apakah sudah dibaca? Oke, sebagian sudah, sebagian belum ya. Yang sudah membaca, Ibu ucapkan terima kasih, dan bagi yang belum membaca, harap kedepannya jika Ibu memberikan salindia dibaca terlebih dahulu, karena agar kita belajar itu tidak dalam keadaan kosong atau kalian belajar itu sudah memiliki bekal. Oke, baik. Hari ini kita akan belajar mengenai puisi yang terdiri dari apa itu puisi, jenis-jenis puisi, dan unsur yang terkandung dalam puisi. Oke, yang pertama adalah pengertian puisi. Ada yang tahu puisi itu apa? Baik, puisi adalah teks atau karangan yang mengungkapkan pikiran atau perasaan dengan mengutamakan keindahan kata-kata. Jadi yang ditekankan dalam puisi ini adalah keindahan kata-kata. Selanjutnya ada jenis-jenis puisi. Jenis puisi ini terbagi menjadi dua, yakni puisi lama dan puisi baru. Puisi lama adalah sebuah puisi yang belum mendapat pengaruh dari budaya barat, atau bisa dibilang puisi ini adalah puisi Nusantara, puisi-puisi dulu, dan memiliki ciri khas tersendiri, yakni puisi ini memiliki aturan dalam jumlah kata dan bait. Lalu barisnya juga teratur. Selanjutnya, puisi lama ini disampaikan dari mulut ke mulut atau tidak tertulis, karena waktu itu biasanya belum mengenal kertas seperti zaman sekarang. Lalu puisi lama ini tidak diketahui siapa pengarangnya atau bersifat anonim. Dan yang terakhir, puisi jenis lama ini memiliki rima AAAA atau ABAB atau teratur ya rimanya. Jenis puisi lama ini banyak sekali ya jenisnya. Ada gurindam, ada talibun, ada seloka, karmina. Kalian bisa baca sendiri di salindia yang sudah Ibu bagikan. Lalu yang kedua, puisi jenis baru. Puisi jenis baru itu bersifat kekinian dan bebas, dan dia ini sudah memiliki pengaruh dari budaya barat atau Eropa. Puisi jenis baru ini dibagi menjadi dua, yakni berdasarkan isinya, dan yang kedua berdasarkan bentuknya. Puisi jenis baru berdasarkan isinya dibagi lagi menjadi banyak. Ini ada balada, ada elegi, ada epigram, himne, ode, romansa, dan satir. Sedangkan berdasarkan bentuknya ada istikon, terjina, kuatrain, queen, oktav atau stanza, sektet, septime, dan soneta. Oke, untuk jenis-jenis puisi baru ini kalian bisa lihat sendiri ya di salindia yang sudah Ibu bagikan pengertiannya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, mari kita lanjut ke materi sebelumnya, yaitu unsur-unsur yang terkandung di dalam puisi.
ada dua unsur yang terkandung di dalam puisi, yakni unsur intrinsik dan unsur ekstrinsik. Kedua unsur ini saling berkaitan. Nah, yang mana unsur intrinsik ini adalah unsur dari dalam puisi itu sendiri yang mempengaruhi puisi sebagai sebuah karya sastra. Unsur intrinsik sendiri ini terbagi menjadi banyak. Ada diksi atau pemilihan kata, ada imaji atau daya bayang yang terdiri dari imaji auditif, imaji visual, dan imaji taktil atau imaji yang bisa kita raba. Imaji auditif ini imaji yang bisa kita dengar sendiri. Misalnya dalam puisi itu ada kata kicauan burung. Nah, itu masuknya imaji auditif karena kita bisa mendengarnya. Lalu ada imaji visual atau yang bisa kita lihat, misalnya rona jingga atau semburat senja, itu masuk imaji visual atau yang bisa kita lihat. Ada imaji taktil atau perabaan, yakni misalnya tangannya terasa dingin, itu masuk ke imaji taktil. Yang ketiga ada majas atau gaya bahasa, lalu ada bunyi, ada rima atau persamaan bunyi di akhir kalimat, ada ritme dan tema atau ide dalam pembuatan puisi. Lalu ada juga unsur ekstrinsik atau unsur dari luar puisi yang mempengaruhi puisi itu sendiri. Unsur ekstrinsik dalam puisi terdiri dari 4, yaitu unsur historis atau sejarah. Jadi ada kejadian apa dalam penciptaan puisi ini, seperti itu misalnya. Lalu ada unsur psikologis atau kejiwaan pengarang, ada unsur filsafat dipengaruhi oleh ilmu pengetahuan, teori, lalu juga ada unsur religius atau unsur keagamaan. Baik, Ibu sudah menyertakan salah satu puisi yang Ibu sukai, karya Sapardi Djoko Damono berjudul Aku Ingin. Nah, puisi ini termasuk puisi jenis baru, bertemakan romansa atau cinta dan kasih sayang. Lalu amanat yang Ibu tangkap dalam puisi ini adalah kita harus mencintai seseorang dengan tulus. Lalu puisi ini memiliki unsur intrinsik atau unsur dari luar puisi itu sendiri, yakni puisi ini diciptakan oleh pengarang saat istri atau pasangan beliau sedang sakit. Oke, sekian penjelasannya. Apakah ada pertanyaan? Baik, karena diam, entah itu kalian mengerti materinya atau sudah mengerti atau tidak, Ibu akan memberikan tugas, yaitu tugasnya cari puisi jenis baru karya pengarang siapa saja, lalu kalian tuliskan tema, amanat, lalu imaji atau daya bayang yang ada dalam puisi tersebut, dan unsur ekstrinsik dalam puisi tersebut seperti puisi yang tadi sudah Ibu contohkan. Baik, kita akhiri pertemuan kita kali ini. Ibu harap kedepannya kita bisa menjadi lebih baik lagi. Semoga pandemi cepat berakhir. Akhir kata, mohon maaf jika ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya hari ini? Apakah semuanya sehat-sehat saja? Alhamdulillah. Sebelum kita memulai pelajaran hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Ayo ketua kelas memimpin doa terlebih dahulu. Nah, sekarang Ibu minta anak-anak semuanya mengecek kanan dan kiri ya. Apakah teman-temannya ada yang tidak masuk hari ini? Nah, apakah masih ingat kemarin kita belajar tentang apa?
Ayo angkat tangannya. Iya, kamu. Bagus sekali. Baik anak-anak, Ibu akan memulai pelajaran hari ini. Mohon didengarkan ya. Jadi, kali ini Ibu akan membahas puisi. Apa itu puisi? Kalian pasti pernah mempelajari puisi ya sebelumnya, atau mungkin dari kalian suka menulis puisi atau membaca puisi mungkin? Coba angkat tangannya yang pernah menulis atau membaca puisi. Nah, bagus semuanya. Oke. Kita bahas dulu ya mengenai pengertian dari puisi. Puisi merupakan bentuk karya sastra yang menggunakan kata-kata indah dan penuh makna. Jadi, kenapa disebut penuh makna ya? Ada yang tahu jawabannya? Iya, bagus. Jelas sekali. Karena dalam puisi itu terdiri dari baris dan bait. Berbeda dengan karya sastra yang lain. Kalau misalnya prosa itu terdiri dari kalimat atau paragraf. Sedangkan kalau di drama itu biasanya bentuknya adalah dilakonkan atau diperankan. Jadi, jika kita membaca puisi itu, kita membaca kata dan padat makna. Selanjutnya, jenis-jenis puisi. Ibu akan membahas ya mengenai jenis-jenis dari puisi. Jenis-jenis puisi itu ada 2, puisi lama dan puisi baru. Puisi lama itu memiliki 2 ciri. Yang pertama adalah penulisannya menggunakan kriteria penulisan puisi. Jadi, ketika menulis puisi tersebut itu harus menyesuaikan atau harus mentaati kriterianya. Contoh, menulis pantun harus 4 baris jajaknya. A, B, A, B. Sampiran di baris pertama dan yang kedua, isi di baris ketiga dan keempat. Nah, itu merupakan kriteria penulisan puisi. Yang kedua adalah puisi lama. Biasanya tidak diketahui nama pengarangnya. Contoh dari puisi lama tadi adalah pantun, syair, udidam, sekolokah, karmirna, talibun, dan mantra. Kalau misalnya zaman dahulu membacakan mantra, bim salah bim. Atau mungkin membacakan mantra penurun hujan, itu sebenarnya puisi lama loh. Selanjutnya puisi baru atau puisi modern. Itu ciri-cirinya biasanya sudah tidak memakai ketentuan atau kriteria penulisan puisi. Jadi, bebaslah kalian membentuki seperti apa, berapa baris, rimanya seperti apa, seterah kalian. Bentuk puisi yang tidak lagi terikat oleh aturan jumlah baris, rima, atau ikatan lain yang umumnya digunakan dalam puisi lama. Kemudian, yang kedua, penulisannya sudah diketahui. Jadi, jika puisi modern atau puisi baru penulisnya sudah diketahui, misalnya apakah Chairil Anwar atau Sapardi Djoko Damono dan lain-lain. Di dalam puisi baru itu adalah tokoh sastrawan yang memulai puisi baru itu adalah Chairil Anwar. Kalian pasti mengenal Chairil Anwar ya, sampai saat ini walau beliau sudah wafat, karya-karyanya dan nama besarnya itu masih dikenang sampai saat ini. Siapa yang ingin menjadi penerus Chairil Anwar, sastrawan yang penyair? Coba angkat tangannya. Iya, bagus sekali. Ibu lanjutkan ya. Ibu akan membahas mengidentifikasi komponen penting dalam puisi. Ada 4 tujuan yang akan kita bahas. Pertama, menentukan tema, makna, amanat, dan suasana. Kita bahas yang bagian pertama ya anak-anak. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan gagasan pokok atau subjek matter yang dikemukakan penyair.
pokok pikiran itu begitu kuat mendasar ke dalam jiwa penyair sehingga landasan utama penyampaian puisinya. Jika desakan yang kuat itu berhubungan dengan penyair, dengan Tuhan, maka puisinya bertema ketuhanan. Jika desakan yang kuat itu berhubungan dengan isi kemanusiaan, maka puisi tersebut bertema kemanusiaan. Dan yang kedua, makna. Makna merupakan pesan yang ingin disampaikan penyair. Kesan ini adalah maksud sesuatu yang ingin disampaikan penyair kepada pembaca. Penyair tentu memilih sesuatu, entah itu kegelisahan, kegundahan yang ingin disampaikan pada pembaca, itulah makna. Makna biasanya disampaikan secara sekirat atau implisit, artinya tidak tertulis langsung dalam puisi tersebut. Kita bisa menentukan makna dengan cara menyimpulkan berdasarkan kata-kata yang ada di dalam puisi tersebut. Dan yang ketiga ada amanat. Jadi di dalam puisi ada amanatnya. Meskipun mungkin puisinya itu bentuknya aneh, tipografinya aneh, atau kata-katanya yang dipilih atau diisinya itu mungkin tidak wajar, tetapi pasti ada amanatnya. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembacanya. Tetapi amanat itu biasanya satu orang dengan orang lain. Itu mungkin bisa berbeda karena memang puisi itu akan padat maknanya. Jadi meskipun penyair itu pengennya seperti ini loh amatnya, tetapi terkadang ditangkap pembaca itu tidak masalah. Dan yang terakhir suasana. Suasana keadaan dalam jiwa atau akibat psikologis membaca setelah membaca puisi. Dengan bahasa lebih sederhana, suasana dalam puisi itu berarti kesan atau perasaan mendalam yang menimbulkan setelah membaca puisi. Berbicara pesan atau perasaan itu berarti berbicara tentang suasana, maka orang biasa saja mempunyai kesan atau perasaan atau sedih, marah, semangat, terharu, jengkel, dan seterusnya. Jadi sudah paham ya, suasana dalam puisi adalah kesan atau perasaan mendalam yang menimbulkan setelah membaca puisi. Pelajaran ini ada yang sudah paham anak-anak? Kalau sudah paham, Ibu akhiri ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana nih kabarnya pada hari ini? Alhamdulillah. Sebelum memulai pelajaran, alangkah baiknya jika kita berdoa agar proses pembelajaran pada hari ini berjalan dengan lancar. Ayo silakan ketua kelas dipimpin teman-temannya. Oke, selanjutnya Ibu akan melakukan presensi terlebih dahulu ya. Coba dilihat kanan dan kiri kalian. Apakah ada di antara teman kalian yang tidak hadir pada hari ini? Oke, masuk semua. Sudah pada siap belajar kan semuanya? Baik, Ibu mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Minggu lalu kita sudah belajar tentang puisi lama, puisi baru, serta para sastrawannya. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan membahas tentang unsur intrinsik yang terkandung dalam puisi. Hayo, ada yang tahu nggak apa yang dimaksud dengan unsur intrinsik dan apa saja yang terkandung di dalamnya? Iya, betul. Jadi, unsur intrinsik adalah unsur yang membangun puisi dari dalam puisi tersebut. Sedangkan yang termasuk dalam unsur intrinsik yaitu yang pertama isi. Isi merupakan perasaan dan pikiran penyair. Lalu kemudian dituangkan ke dalam bentuk puisi. Yang kedua tema.
tema merupakan dasar cerita. Jadi ketika kalian membuat puisi kalian ini secara garis besarnya menceritakan tentang apa, seperti itu. Lalu yang ketiga, makna. Makna merupakan maksud atau artian yang ingin disampaikan penyair. Lalu selanjutnya, amanat. Amanat merupakan pesan yang ingin disampaikan penyair kepada pembacanya. Jadi setiap kita membuat puisi, pasti di dalamnya itu terdapat pesan yang ingin disampaikan si penulis atau penyair kepada para pembaca. Lalu selanjutnya, suasana. Suasana ini merupakan keadaan yang tergambar di dalam puisi tersebut. Baik, selanjutnya silakan buka buku pelajaran kalian pada halaman 245. Sudah dibuka semuanya? Baik. Pada halaman tersebut dapat kita lihat terdapat sebuah puisi karya salah satu sastrawan Indonesia yang fenomenal pada masanya, yaitu W.S. Rendra, dengan puisinya yang berjudul Sajak Anak Muda. Sudah dilihat? Oke, kalau sudah, Ibu akan kasih waktu 5 menit untuk kalian membaca puisi tersebut terlebih dahulu. Silakan. Sudah selesai baca, anak-anak? Baik, gimana? Sangat menarik kan puisinya? Ya, jadi puisi Sajak Anak Muda adalah puisi modern karya sastrawan Indonesia W.S. Rendra. Nah, setelah kita membaca puisi tersebut, bisa kita lihat kalau puisi tersebut menggambarkan kondisi Indonesia pada masa penjajahan. Puisi tersebut terdiri dari 17 bait dan setiap baitnya terdiri dari 4 baris. Nah, W.S. Rendra ini dengan sangat cerdasnya dan secara gamblang beliau menggambarkan dan menguraikan kondisi masyarakat kala itu. Paham ya sampai sini? Oke, seperti yang Ibu bilang tadi, selanjutnya kita akan mendiskusikan tentang unsur intrinsiknya. Baik, unsur intrinsik yang pertama yaitu isi. Nah, kita kan sudah membaca puisinya nih. Menurut kalian, puisi Sajak Anak Muda tersebut berisikan tentang apa? Ya, jadi puisi tersebut berisikan tentang gambaran masyarakat kita Indonesia pada masa itu, terutama dalam bidang pendidikan. Lanjut, unsur intrinsik yang kedua yaitu tema. Tema yang dapat kita temukan dalam puisi tersebut adalah tentang kritik sosial. Lebih tepatnya, kritik tentang pendidikan di Indonesia. Mengapa bisa seperti itu? Karena melihat dari hampir keseluruhan baitnya yang berisi sindiran, Rendra mencoba menyampaikan keresahannya terhadap sistem pendidikan yang ada di Indonesia. Ditambah dengan pesan-pesan yang tersembunyi yang terdapat dalam setiap kata-katanya. Lanjut, unsur intrinsik yang selanjutnya yaitu makna. Makna yang dapat kita temukan dalam puisi Sajak Anak Muda menggambarkan tentang kondisi para pemuda Indonesia secara umum, di mana para pemuda Indonesia dianggap gagap akan ilmu pengetahuan dan teknologi, karena pada saat itu mereka yang berasal dari rakyat biasa hanya diajarkan membaca dan menulis, sangat berbeda dengan orang-orang yang berkuasa pada zaman itu. Lalu unsur intrinsik yang selanjutnya yaitu amanat. Amanat yang dapat kita ambil dalam puisi Sajak Anak Muda tersebut adalah kalian ini, para pemuda Indonesia, para penerus bangsa, haruslah bisa bangkit dari keterpurukan dan kebodohan. Terlebih, pendidikan di Indonesia harus lebih mengacu kepada
keterampilan dibandingkan pada teori saja. Baik, unsur intrinsik yang terakhir yaitu suasana. Adapun suasana yang dapat kita temukan pada puisi sajak anak muda, di antaranya yang pertama yaitu miris. Dapat kita lihat pada lirik, kita kurang pendidikan resmi karena tidak diajarkan berpolitik, karena tidak diajarkan kebatinan atau ilmu jiwa, karena tidak diajarkan filsafat atau logika. Lalu suasana yang kedua yang dapat kita temukan yaitu resah. Terdapat pada lirik, apakah kita tidak dimaksud untuk mengerti itu semua? Apakah kita hanya dipersiapkan untuk menjadi alat saja? Itu ya. Lalu suasana yang ketiga yang dapat kita temukan yaitu marah. Dapat kita lihat dalam lirik, tetapi kita dipersiapkan menjadi alat apa? Kita hanya menjadi alat birokrasi. Dan birokrasi menjadi berlebihan tanpa kegunaan, menjadi benalu di dahan. Nah, itu dia tadi unsur intrinsik yang dapat kita temukan dalam puisi W.S. Rendra yang berjudul Sajak Anak Muda. Setelah membaca dan menganalisis unsur intrinsiknya, Ibu harap dapat meningkatkan semangat kalian dalam menuntut ilmu. Tidak cuma hari ini, tetapi untuk hari yang akan datang, kita harus selalu semangat. Sampai di sini, apakah ada pertanyaan? Baik, jika tidak ada, Ibu anggap kalian sudah mengerti dengan materi pada hari ini. Untuk pertemuan hari ini, Ibu tidak akan memberikan tugas. Alhamdulillah, tetapi kalian harus tetap belajar di rumah, mengulang materi kita pada hari ini. Karena minggu depan kita masih membahas unsur intrinsik, tetapi dengan puisi yang berbeda. Paham ya sampai sini? Baik, jika sudah paham, Ibu akan tutup materi pelajaran kita pada hari ini. Jangan pernah berhenti belajar, karena hidup tidak pernah berhenti mengajarkan. Sekian dari Ibu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Ibu Sari Aprilia. Kalian bisa memanggil Ibu Sari. Di sini Ibu akan melanjutkan pembahasan mengenai puisi yang mungkin sudah dijelaskan terlebih dahulu oleh teman-teman Ibu. Kali ini Ibu akan membahas tentang analisis puisi. Puisi yang Ibu pilih adalah puisi karya W.S. Rendra yang berjudul Kangen. Mungkin Ibu akan membacakan puisinya terlebih dahulu. Kangen oleh W.S. Rendra. Kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan mengerti segala lukaku, karena cinta telah sembunyikan pisaunya. Membayangkan wajahmu adalah siksa. Kesepian adalah ketakutan dalam kelumpuhan. Engkau telah menjadi racun bagi darahku. Apabila aku dalam kangen dan sepi, itulah berarti aku tungku tanpa api. Untuk analisis puisi ini bisa kita bagi dalam beberapa, seperti diksi, imaji, kata concord, lalu ada bahasa figuratif, rima, dan juga tipografi. Untuk diksi ini merupakan pemilihan kata dalam sebuah teks. Teks di sini adalah puisi dari W.S. Rendra yang berjudul Kangen. Diksi dari puisi ini pun mampu membuat pembacanya itu paham bagaimana perasaan penulis atau apa yang ingin disampaikan penulis kepada kita
seperti pada kata, kau tak mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Di sini mengatakan kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku. Di sini kita paham bahwa si penulis ingin menyampaikan bahwa orang atau pembaca atau mungkin seseorang yang puisi ini ia tujukan tidak dapat merasakan bagaimana perasaan kesepiannya di saat dia menghadapi kemerdekaan tanpa adanya orang tersebut atau tanpa cintanya dia. Lalu ada imaji. Imaji ini merupakan susunan kata yang mampu mengungkapkan pengalaman indrawi. Indrawi di sini seperti penglihatan, rasa, meraba, penciuman. Nah, pada puisi ini memberikan kita imaji atau penglihatan yang mampu menggambarkan atau mampu menyampaikan perasaan penulis kepada pembaca. Lalu berikutnya ada kata conquer yang merupakan kata yang ditangkap dari indera sehingga munculkan imaji. Nah, maksudnya di sini adalah kata di sini seperti ada kata rindu atau rasa kangen yang dirubah menjadi racun. Nah, padahal kita tahu bahwa racun itu merupakan zat berbahaya yang mematikan, tetapi di sini Westlander dapat mengemasnya dengan membuat kata racun itu menjadi pengganti kata kangen. Seperti penggalan puisinya, engkau telah menjadi racun bagi darahku. Maksud di sini adalah bahwa racun bagi darahku adalah kangen itu yang sudah menjalar ke seluruh tubuh, sebagaimana darah itu mengalir dari ujung kepala sampai ujung kaki kita. Lalu berikutnya adalah bahasa figuratif, merupakan bahasa yang memiliki makna kiasan atau makna perumpamaan. Nah, majas yang terdapat pada puisi karya Westlander ini adalah majas metafora, majas yang mengungkapkan perbandingan analogis secara langsung. Hal tersebut itu merupakan penggalan seperti aku tungku tanpa api. Perbandingan analogis itu aku tungku tanpa api. Lalu berikutnya ada rima yang merupakan persamaan bunyi pada puisi, atau ritma adalah alunan yang terjadi karena perulangan atau pergantian kesatuan bunyi. Rima itu kan terdapat pada kata luka atau pisau, di mana luka tersebut disebabkan oleh pisau. Ritma terdapat pada bait pertama dan kedua yang berarus rendah dan tinggi. Seperti kau tak akan mengerti bagaimana kesepianku menghadapi kemerdekaan tanpa cinta. Kau tak akan mengerti segala lukaku karena cinta telah sembunyikan pisaunya. Lalu berikutnya ada tipografi. Dapat disebut sebagai perwajahan pada puisi. Tipografi ini bentuk puisi. Tipografi ini puisi yang dapat kita bentuk apapun sesuai kemauan kita. Ada yang memang berbentuk 4 baris, ada yang 2 baris, bahkan ada yang membentuk, katanya itu membentuk burung, membentuk bunga. Banyak hal yang bisa dibentuk dari kata atau dari sebuah puisi. Nah, Westlander memberikan kesan berupa kalimat, di mana setiap kalimatnya memberikan gambaran dan ungkapan yang berbeda-beda. Ini ya, dan setiap ungkapannya itu dia menjadikannya bait. Dalam satu bait itu
terdapat 4 baris, dan setiap bait itu memberikan perasaan yang berbeda-beda, penyampaian perasaan yang berbeda-beda. Saya kira mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan hari ini. Mungkin kurang lebihnya kalian juga sudah paham, karena sudah dijelaskan terlebih dahulu oleh teman-teman saya. Dan saya hanya ingin memberikan sedikit penutup, sedikit masukan, sedikit motivasi. Ada seorang idol yang berkata seperti ini. Mungkin akan muncul atau akan datang rasa lelah, dan rasa lelah itu, tapi jangan jadikan rasa lelah itu untuk kamu berhenti atau untuk kamu putus asa, karena kamu hanya harus bertahan sebentar lagi dan kamu akan mendapat keindahan. Karena kebanyakan anak sekarang itu kan di saat mereka tidak mendapatkan apa yang mereka mau atau belum mendapatkannya, yang sebenarnya hanya tinggal selangkah 2 langkah, tapi mereka sudah putus asa duluan, sehingga yang seharusnya bisa mereka dapatkan, sesuatu yang bisa mereka hasilkan, sesuatu yang harusnya berhasil, menjadi sebuah kegagalan. Intinya, kalian jangan cepat putus asa, kalian harus berjuang, karena tidak semuanya itu mudah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Alhamdulillah kita masih dipertemukan di minggu ini untuk kembali belajar. Sebelumnya Ibu ucapkan terima kasih bagi anak-anak yang sudah mengisi presensi lewat Google Form. Baik, gimana hari ini? Semoga kita semua sehat walafiat. Walaupun dalam keadaan pandemi, kita harus tetap semangat dalam belajar. Ya, jadi Ibu mau tanya nih, kemarin kan kita sudah belajar apa itu puisi, jenis-jenis puisi, contoh puisi. Nah, sebelum memasuki materi untuk mendemonstrasikan puisi, Ibu ingin bertanya, apa itu puisi? Ya, bagus. Jadi puisi itu adalah sebuah karya sastra lama yang penuh dengan imajinasi. Namun, dia juga memiliki unsur keindahan. Puisi juga terbagi menjadi 2, yaitu ada puisi lama dan puisi baru. Jadi sebelumnya sudah pernah dijelaskan kan apa itu puisi lama dan puisi baru. Jadi Ibu tidak mengulas banyak, Ibu akan langsung untuk materi hari ini, yaitu mendemonstrasikan puisi. Baik, kita memasuki materi hari ini, yaitu mendemonstrasikan puisi. Jadi bisa membacakan atau musikalisasi puisi. Sebelumnya kalian udah pernah tahu kan apa itu musikalisasi puisi? Kalau misalkan kalian nonton film AADC, Ada Apa Dengan Cinta tuh, itu ketara banget ya puisinya tuh, puisi Rangga sama puisinya Cinta tuh terkenal banget ya di situ. Ya, itu tuh salah satu puisi karangan Aan Mansur ya, yang bagus, menurut saya itu bagus sekali. Mungkin anak-anak bisa mempelajari puisi lewat film, karena film juga bagian dari sastra. Baik. Jadi musikalisasi ini merupakan hal yang menjadikan sesuatu itu dengan musik. Jadi kalau musikalisasi itu puisi itu merupakan perpaduan puisi dengan musik. Nah, sebelum Ibu menyuruh kalian untuk membuat tugas, Ibu akan membacakan puisi, yaitu puisi karya Ali Hasmi yang berjudul Menyesal. Jadi, pagiku hilang sudah melayang, hari mudaku sudah pergi. Kini petang datang membayang, batang usiaku sudah tinggi. Aku lalai di pagi hari, beta lengah di masa muda. Kini hidup meracun hati, miskin ilmu, miskin harta. Ah, apa guna aku sesalkan, menyesal tua tiada berguna, hanya menambah suka sukma. Kepada yang muda aku harapkan, atur barisan di pagi hari, menuju ke arah padang bakti. Nah,
puisi apa itu familiar banget ya. Jadi pas zaman ibu SMP itu guru ibu tuh sering banget kenalin puisi-puisi lama gitu, kayak puisinya Chairil Anwar, Ali Hasmi, W.S. Rendra, dan sebagainya. Banyak ya puisi yang lain. Jadi puisi tadi itu merupakan puisi karangan sastrawan Pujangga Lama ya. Jadi isi puisi tadi itu apa? Ayo, ada yang tahu nggak? Ya udah ketara banget. Jadi isi puisi tadi itu adalah penyesalan. Jadi puisi tadi berisi tentang penyesalan penyair pada masa tua yang dulu di masa mudanya ia telah lalai. Temanya jelas ya, temanya itu penyesalan. Jadi ungkapan penyesalan penyair dimana ia merasa dirinya tuh sudah ketinggalan karena dulu di masa muda ia lengah. Untuk makna puisi sendiri juga sama, puisi tadi bermakna sangat dalam, yaitu tentang penyesalan, masih tentang penyesalan ya. Selanjutnya suasana. Ayo, suasana yang tergambar dalam puisi tadi apa kalau menurut kalian? Kekecewaan, kesedihan, kemurungan, keprihatinan, atau apa? Nah, jadi isi suasana tadi itu dalam puisi tadi yaitu kesedihan. Jadi penyair ini sangat sedih dengan kondisi tuanya sekarang yang dia menyesal. Namun di bait terakhir itu ada suasana tegas. Kepada yang muda kuharapkan, atur barisan di pagi hari menuju ke arah padang bakti. Nah, di situ ada suasana tegas di mana penyair mengharapkan para generasi muda untuk bisa memaksimalkan waktunya agar tidak menyesal pada hari tua nanti. Nah, selanjutnya amanat. Ayo, amanatnya apa dari puisi tadi menurut kalian? Nah, jadi amanatnya yang pertama itu manfaatkanlah waktu kalian selagi waktu muda kalian ini masih bisa kalian manfaatkan, yaitu dengan berkarya, dengan melakukan hal positif yang menurut kalian itu tuh baik buat kalian. Selanjutnya amanatnya itu yaitu penyesalan tua itu hanya akan menambah penderitaan, karena yang namanya penyesalan itu pasti datangnya belakangan. Nggak ada yang namanya penyesalan itu datangnya duluan. Karena kalau misalkan datangnya duluan, itu namanya bukan penyesalan. Jadi penyair itu berusaha memberi pesan untuk para generasi muda nih seperti kalian untuk tidak menyesal nantinya gitu. Selanjutnya itu penyesalan di masa tua hanya akan menambah beban untuk diri sendiri, karena pasti kan nantinya kita akan meratapi ya, kayak ya ampun udah hari tua ini belum punya apa-apa, pasti kita akan nyesel banget tuh ya kan. Makanya puisi tadi itu menggambarkan benar-benar kalau namanya penyesalan di hari tua itu tidak akan bisa merubah apapun, yang ada hanya akan menambah kesedihan untuk kita gitu. Jadi gimana anak-anak? Udah tahu kan bagaimana cara membacakan puisi? Jadi nanti kalian harus ikut mendemonstrasikan puisi, boleh membacakan puisi atau musikalisasi puisi. Untuk musikalisasi puisi, kalian bisa berkelompok dengan teman, atau kalau untuk membacakan puisi nanti kalian bisa sendiri-sendiri maju. Nah, nanti selanjutnya setelah kalian membacakan puisi tadi, kalian menganalisis mulai dari isi, tema, amanat, pesan, suasananya seperti apa, yang seperti Ibu contohkan tadi. Terima kasih. Baik, untuk tugas minggu depan, Ibu minta kalian membacakan atau memusikalisasikan puisi, boleh berkelompok, boleh perorangan. Terus tadi ada yang nanya, Bu, bagaimana kalau misalkan saya pengennya sendiri aja? Oh ya udah, nggak apa-apa. Jadi yang untuk sendiri kalian membacakan puisi saja. Seperti yang tadi Ibu lakukan, Ibu contohkan. Jadi kalian cukup mencari antologi puisi, kalian ambil satu puisi, kalian bacakan. Dan nantinya setelah kalian baca, kalian presentasikan hasil puisinya tadi. Mulai dari isi, tema, amanat, makna, suasananya seperti apa. Sedangkan untuk yang musikalisasi puisi, kalian bisa berlima atau berenam. Nanti kalian memusikalisasikan puisi itu tentunya dengan alat musik ya. Bisa lewat gitar, biola, ataupun apapun yang itu memudahkan kalian. Jadi kalian buat tugasnya ini versi kalian masing-masing saja, tidak perlu merasa terbebani, karena tugas ini juga sebagai ajang kreativitas kalian buat untuk berkarya nantinya.
Jadi tetap semangat untuk semuanya. Kalau misalkan nanti ada yang kurang paham, boleh temennya membantu ya. Kita harus saling bantu di sini. Jangan ngerasa kalau aduh saya sendiri banget nih di sini, nggak ada yang nolong gitu. Jadi ini kan kita kan semua sekelas. Jadi kalau misalkan nantinya ada temennya yang belum paham, bisa dibantu untuk menjelaskan gimana cara membacakan atau musikalisasi puisinya. Selain itu, kalian bisa melihat tutorial di YouTube, itu banyak sekali kalau kalian ingin belajar. Dan kalian bisa membaca buku referensi apapun yang nantinya memudahkan kalian. Puisinya bebas ya genrenya, mau tentang cinta boleh, tentang pendidikan, perjuangan, apapun itu boleh. Jadi nanti kalian tetap buat puisi sesuai versi kalian masing-masing, tetap semangat, dan optimisme harus tetap jalan. Jadi sekian ya pemaparan materi dari Ibu hari ini. Nanti kita akan bertemu di pertemuan berikutnya. Ibu akhiri pertemuan hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.